aya panon tah, panon saha kira-kira cik perkodean deui ieu mah. Jadi Persib sekarang ngumuminnya lewat brosur, selain di Videotron dikasih juga brosur sama. Ya con 24 años sería terminar mi carrera ahí en Asia porque al final me di un nombre ahí, me siento importante, me siento valorado ahí. Manajemen Persib Bandung menjanjikan cara pengumuman para pemain baru, baik lokal maupun asing, hasil rekrutan pada bursa transfer Liga 1 2025-2026 bakal penuh dengan kejutan. Berbagai cara yang unik, atraktif, dan dekat dengan kultur bobotoh telah disiapkan Persib untuk memperkenalkan nama-nama pemain baru hasil bidikan pelatih Bojan Hodak ini kepada masyarakat luas. Setelah melalui Videotron dan brosur atau flyer, Persib kembali menghadirkan kejutan dengan memperkenalkan pemain barunya melalui media lain yang tak biasa, yaitu Mobile Videotron atau Mobiltron pada Rabu 24 Juni 2025 kemarin. Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat Adi Pratama memastikan penggunaan media Videotron, flyer, dan Mobiltron bukan akhir dari rangkaian pengumuman pemain baru musim 2025-2026. Persib juga menggunakan koran sebagai media untuk memperkenalkan para pemain barunya. Siapa sangka langkah jenius ini mendapatkan respon sangat positif dari masyarakat. Seperti diketahui, koran sendiri sudah semakin jarang digunakan lantaran sudah semakin majunya teknologi. Orang-orang kini mendapatkan informasi melalui media sosial online. Cara kreatif dengan menggunakan koran juga membangunkan minat untuk kembali membaca. Selain itu, cara tersebut bisa membantu perekonomian pedagang koran yang masih bertahan sampai saat ini di kota Bandung. Dalam waktu dekat, kejutan demi kejutan akan dihadirkan dengan pendekatan yang unik, atraktif, dan semakin dekat dengan kultur serta semangat bobotoh. Tunggu saja. Masih banyak nama yang akan kami umumkan. Kami pastikan setiap momen Wilujeng Sumping akan selalu terasa spesial, kata Adi. Menurut Adi, cara-cara yang dipilih dalam rangka pengumuman pemain baru ini menjadi bagian dari pendekatan komunikasi kreatif yang terus dikembangkan Persib. Adi menambahkan bahwa Persib percaya cara menceritakan sama pentingnya dengan isi cerita yang diceritakan itu sendiri. Maka pengumuman ini bukan sekedar mengenalkan pemain, tetapi juga merayakan koneksi emosional antara klub dan bobotoh dengan cara yang segar dan penuh makna, papar Adi. Sebelumnya, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Hilwan juga pernah membahas tentang beberapa cara disiapkan manajemen untuk mengumumkan pemain baru berikutnya yang direkrut pada bursa transfer Liga 1 2025-2026. Alternatif cara pengumuman pemain baru Persib yang inovatif dan tidak biasa ini sempat dibahas Aditya saat berbincang dalam video podcast yang tayang di kanal YouTube Sima Maung Sport sejak 15 Juni 2025. Persib Bandung memang kembali menunjukkan inovasi dalam memperkenalkan pemain baru, menciptakan momen yang tak terduga bagi penggemarnya. Setelah sebelumnya memperkenalkan Sadil Ramdhani melalui tayangan di Videotron. Kali ini mereka mengumumkan perekrutan Alhamrah Heanusa dengan cara yang unik, menyebar brosur di 3 titik strategis di kota Bandung pada Minggu sore 22 Juni 2025. Pergerakan unik ini dilakukan di lokasi-lokasi seperti Sumarekon Mall Bandung, Jalan Braga, dan Jalan Lengkong. Di Sumaba, pengumuman Alhambra tidak hanya disebarkan melalui brosur, tetapi juga ditampilkan pada Videotron Downtown Walk, menciptakan suasana penuh antusiasme di tengah para pengunjung yang kebetulan menghadiri Persib Trophy Tour. Banyak pengunjung yang mengaku terkejut dan senang dengan metode perkenalan yang tak lazim ini. Inovasi ini tidak hanya membuat penggemar merasa lebih terhubung dengan tim, tetapi juga menunjukkan bahwa Persib berkomitmen untuk beradaptasi dengan zaman modern dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Metode perkenalan ini melambangkan semangat kreatif yang dimiliki oleh tim, serta kontribusi mereka dalam membangun ikatan dengan penggemar. Di saat banyak klub menggunakan cara konvensional untuk memperkenalkan pemain baru, Persib memilih jalan yang lebih inovatif dan menarik. Di samping itu, berita tentang transfer pemain baru Persib juga mencuri perhatian. Dengan market value yang lebih tinggi daripada beberapa peserta Piala Dunia antar klub 2025. Persib menunjukkan bahwa mereka bukan hanya tim lokal yang berkompetisi di liga domestik, tetapi juga memiliki daya tarik yang besar di kancah internasional. Keberadaan langkah-langkah inovatif semacam ini juga merupakan peluang bagi Persib untuk lebih mempromosikan nilai-nilai klub dan budaya sepak bola di masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting saat sepak bola semakin berkembang dan menuntut pendekatan yang lebih kreatif untuk melibatkan penggemar di era digital. Dengan peningkatan interaksi ini, banyak bobotoh yang mulai penasaran tindakan apa lagi yang akan diambil oleh Persib di masa depan.
Inovasi dalam pemasaran dan perkenalan pemain baru ini hanya salah satu contoh bagaimana tim ini berusaha menjadi yang terdepan dalam menghadapi tantangan zaman. Semakin banyak langkah kreatif yang diambil, semakin kuat ikatan yang terbentuk antara klub dan penggemar. Persib Bandung tampaknya sedang bergerak menuju arah yang lebih baik bagi pengembangan tim dan hubungan dengan komunitas. Persib Bandung memang menjadi tim yang berkesan bagi banyak pemain yang pernah berseragam Maung Bandung. Menjadi salah satu tim terbesar dan bersejarah di persepakbolaan Indonesia. Banyak pemain hebat lokal maupun asing yang kerap datang dan pergi dengan kesan yang beragam. Salah satunya adalah Tyrone Del Pino. Tyrone Del Pino berbagi cerita kepada media Spanyol dan ia mengakui bahwa bergabung dengan Persib Bandung membuat hidupnya dan karirnya mengalami perubahan total. Pemain terbaik Liga 1 tersebut memang telah memilih tak memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung jelang Liga 1 2025-2026. Namun, pemain berusia 34 tahun tersebut berhasil membawa Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 2024-2025. Tyrone Del Pino menjadi salah satu pemain paling penting Persib Bandung. Ini karena pemain kelahiran Las Palmas de Gran Canaria Spanyol 27 Januari 1991 tersebut tercatat mencetak 18 gol dengan 6 assist dari 31 laga yang dilakoninya. Bahkan pemain berposisi sebagai gelandang tersebut menjadi top skor Persib Bandung alih-alih sang striker. Kepada media Spanyol, Deportes TV Canaria ini, Tyrone Del Pino berbagi cerita soal perjuangannya yang tak mudah untuk bisa mencapai situasi ini. Ia pertama kali berkarir di klub asal Spanyol, Unión Deportiva Las Palmas. Namun perjalanannya sulit karena ia kesulitan menembus skuad utama di Spanyol karena ia mengalami cedera juga. Akan tetapi, setelah berjuang akhirnya ia berhasil menemukan puncak karirnya di Liga 1 Indonesia. Tyrone Del Pino mengenang bagaimana karirnya tak mulus selama ia membela UD Las Palmas dan CD Tenerife. Tetapi semua itu sudah berubah sejak ia bergabung dengan Persib Bandung. Bersama tim berjulukan Maung Bandung, ia merasa bisa bangkit dan menemukan puncak karirnya. Ini karena Tyrone Del Pino tak hanya mengantarkan Persib meraih gelar juara saja. Akan tetapi, Del Pino juga berhasil mencapai penghargaan pemain terbaik Liga 1 2024-2025 dan juga terpilih masuk dalam daftar Starting 11. Menurutnya, saat berbicara soal namanya, ia berasa seperti seorang idola yang hidup di negara yang memang mencintai sepak bola. Untuk itu, ia merasa senang karena bisa mendapat kesempatan luar biasa bersama Persib Bandung. Ia merasa bangga karena bisa bermain dan berprestasi di negara yang memang sangat mencintai sepak bola.